warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dini Indah Lestari, dosen tetap program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Indonesia. Melalui tayangan ini, saya ingin menunjukkan praktek mengajar sebagai salah satu kelengkapan pernyataan diri dosen pada komponen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah Teknologi Pengembangan Media dengan kode S105-226-21T. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan kepada mahasiswa semester 7. Dengan tujuan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep promosi kesehatan, sekaligus terampil merancang, memproduksi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi media promosi kesehatan yang efektif serta tepat sasaran. Dalam proses belajar mengajarnya, pendekatan pembelajaran akan berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning melalui model project-based learning. Lewat model pembelajaran ini, mahasiswa didorong untuk menghasilkan karya media yang benar-benar aplikatif dan dapat langsung dimanfaatkan oleh institusi layanan kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, atau dinas kesehatan, sesuai kebutuhan nyata yang ada di masyarakat. Rancangan kurikulum mengacu pada konsep Outcome Based Education atau OBE yang diarahkan untuk mencapai sejumlah capaian pembelajaran lulusan program studi. Di antaranya adalah penguatan kemandirian sikap mahasiswa, kemampuan mengevaluasi diri, ketelitian dalam mendokumentasikan data secara valid, penguasaan ilmu sosial dan perilaku, hingga kemampuan berpikir sistem di lingkup layanan kesehatan primer. Keseluruhan capaian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Tahapan pelatihannya berjenjang, mulai dari kemampuan menganalisis konsep dan peran media promosi kesehatan, dilanjutkan dengan menentukan metode dan media berbasis bukti ilmiah, kemudian menyusun rencana pengembangan media secara sistematis, hingga pada akhirnya mahasiswa mampu memproduksi, mengimplementasikan, serta mengevaluasi media promosi kesehatan secara langsung. Secara teknis, perkuliahan ini menerapkan skema blended learning yang memadukan sesi tatap muka di kelas dengan pemanfaatan platform e-learning Urindo. Berlangsung selama 16 minggu efektif. Rincian pembagian materinya adalah sebagai berikut. Minggu pertama hingga keempat mengupas konsep dasar, strategi, metode, dan berbagai jenis media promosi kesehatan. Memasuki minggu kelima hingga ketujuh, pembahasan beralih ke prinsip komunikasi kesehatan, serta latihan menelaah jurnal berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi tengah semester. Pada rentang minggu ke-8 hingga ke-12, mahasiswa memasuki tahap praktek, merencanakan, mengembangkan pesan, menguji coba media, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi hasil karya. 2 minggu terakhir, yaitu minggu ke-13 dan ke-14, digunakan untuk presentasi proyek akhir yang kemudian ditutup dengan evaluasi akhir semester. Sumber referensi utama yang saya gunakan antara lain adalah buku karangan McKenzie dan kawan-kawan berjudul Planning, Implementing, and Evaluating Health Promotion Program, karya Dupre dan Overton berjudul Communicating About Health, serta karya Thompson and Harrington berjudul The Routledge Handbook of Health Communication. Di samping itu, saya juga menggunakan buku ajar susunan Jatmika dan kawan-kawan berjudul Buku Ajar Pengembangan Media Promosi Kesehatan. Dilengkapi artikel-artikel terkini sebagai pemutakhiran materi berbasis hasil riset. Komponen penilaian pada mata kuliah ini mengikuti bobot sub-CPMK yang tercantum pada RPS. Dengan rincian, keaktifan, diskusi, dan pemahaman konsep dasar berkontribusi 20%, pemahaman komunikasi kesehatan beserta telaah jurnal sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 10%, partisipasi dan hasil praktek perencanaan media sebesar 25%, serta proyek akhir bersama ujian akhir semester sebesar 25%. Selanjutnya, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu Asesor menyimak cuplikan pembelajaran tatap muka di kelas pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tahapan pengembangan media promosi kesehatan, mulai dari pemilihan strategi, penyesuaian kecocokan media dengan sasaran, hingga penyusunan pesan kesehatan. Berikut cuplikannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah.
tadi berangkat ke sini jam berapa? Jam 7. Jauh. Naik apa? Kendaraannya LRT kah? Ada yang jauh nggak sih? Jauh ya? Jauh sih. Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan 9, pertemuan mata kuliah Teknologi Pengembangan Media. Sudah siap semuanya? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini topik pembelajaran kita adalah tentang bagaimana caranya kita mengembangkan media promosi kesehatan. Teman-teman sudah pernah membuat media kesehatan? Sudah. Merasa kesulitan? Sedikit. Oke. Hari ini kita benar-benar melihat apakah yang teman-teman sudah pernah lakukan itu sesuai dengan teori atau tidak ya. Coba kita lihat dulu. Silakan scan barcode untuk link absensi hari ini. Terlihat ya? Aman? Sudah? Oke. Nah, hari ini pembelajaran kita intinya adalah bagaimana kita semua, saya dan teman-teman, bisa menjelaskan dan mengembangkan media kesehatan. Meliputi pemilihan strategi, pemilihan media, dan bagaimana kita menyusun pesan. Jadi 3 komponen utama ini adalah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan 9, coba kita ingat-ingat dulu di materi minggu lalu tentang bagaimana kita merencanakan media. Hari ini kan kita mengembangkan medianya. Lalu bagaimana dengan perencanaannya? Ingat ada berapa langkah untuk kita merencanakan media? 3. Ada 3. Yang pertama ada analisis situasi, yang kedua ada assessment audience, dan yang ketiga adalah kita menetapkan tujuan. Jadi sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, kita coba perhatikan tulisan yang paling ada di bawah. Apa sih sebetulnya pertanyaan pertama yang ingin kita jawab kalau kita ingin membuat sebuah media? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Silahkan Mbak Kurnia. Yang pertama kita harus tentukan dalam membuat media itu adalah sasaran. Kita bikin media itu untuk siapa? Karena menentukan jenis medianya seperti apa, isinya, kontennya bagaimana. Betul sekali, terima kasih Mbak Kurnia. Jadi betul ya, ketika kita ingin merancang sebuah media, pertanyaan pertama kita adalah ini ditujukan kepada siapa? Sasarannya dengan karakteristik yang seperti apa? Jenis kelamin, lalu misalnya dari rentang usia mungkin, lalu dari tingkat pendidikan, karena beda tingkat pendidikan aja bisa menentukan apakah mereka memahami materi kita atau tidak. Bayangkan kalau teman-teman membuat sebuah media ditujukan untuk kelompok yang tingkat pendidikannya rendah, lalu teman-teman banyak memasukkan istilah medis, kira-kira gimana? Nggak ngerti. Nanti orang-orang bingung. Kok ini ada istilah medis? Berbeda kalau misalnya untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, oke, lebih nggak masalah sebetulnya ya. Nah, ini selanjutnya, ketika kita ingin membuat sebuah pesan, tadi kan kita sudah tahu ya, salah satunya adalah menentukan siapa sasaran kita. Coba sekarang, kalian pikirkan jenis media apapun, poster, leaflet, Instagram mungkin ya feed ataupun video-video di TikTok yang kalian ingat, yang terlintas pertama kali, apa yang membuat kalian mengingat pesan dalam media tersebut? Saya Bu. Silakan. Jadi saya waktu itu pernah melihat sebuah video Bu di salah satu sosial media kayak TikTok gitu. Jadi itu mungkin ada beberapa muncul yang viral gitu Bu, karena video tersebut tuh menggunakan video animasi, terus dia tuh mencontohkan seperti apa, karena di situ ada seseorang perempuan yang dia itu sering makan makanan yang tidak sehat. Nah, dan isi lambungnya mereka dicontohin, isi lambungnya itu kayak bersih-bersih lambungnya, terus kayak oh abis ini bakal muncul kopi nih, bukan air putih seperti itu. Jadi itu yang buat saya tuh ingat, oh jadi kita tuh sebenarnya kalau minum kopi atau kita makan pedas, ternyata tuh lambung kita sangat bekerja keras seperti itu. Itu sih Bu, karena animasinya itu jadi berkesan di otak saya dan terulang-ulang karena mudah diingat seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, benar ya. Jadi setiap pesan yang ada disampaikan dalam sebuah media itu pasti ada key point-nya, ada tujuan utama penyampaian pesan. Bisa jadi pesan yang disampaikan dari media yang dilihat Mbak Alda tadi itu adalah bagaimana menggambarkan sebuah kerja keras lambung ketika dia mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Sehingga visualnya dibuat sedemikian rupa sampai akhirnya si pembaca atau penikmat dari pesan tersebut paham, oh ternyata badan saya tuh bisa sakit seperti ini loh. Nah, itu adalah gambaran ketika media dibuat sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kebutuhan si sasarannya.
Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi pertama kita. Materi utama kita adalah tahapan pengembangan media kesehatan. Ada 3 yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana cara kita memilih strategi, lalu kita yang kedua memilih jenis medianya, dan yang ketiga baru kita menyusun pesan. Selama ini teman-teman kalau bikin media, bikin-bikin aja atau dipikirin banget? Bikin-bikin aja, ya nggak sih? Terus juga apa namanya, pokoknya saya mau bikin media tentang, apa ya misalnya, diare. Teman-teman kepikiran nggak, ini untuk siapa ya, ini kelompok umurnya berapa ya, atau mungkin ini kepikiran itu banget, atau pokoknya saya mau bikin gambar diare aja, gimana kira-kira? Lebih ke diare aja atau mikirin banget? Diare aja, sehingga harusnya kita perlu memikirkan banyak sebelum kita merancang sebuah media. Nah, ketika kita ingin merancang sebuah media, strategi yang perlu kita pikirkan pertama kali adalah untuk membuat sebuah media, kita perlu tahu dulu tujuan pemberian media. Jadi dengan pemberian media ini apa yang ingin kalian capai? Oh, saya ingin meningkatkan pengetahuan. Oh, saya ingin merubah sikap. Oh, saya ingin merubah perilaku. Karena ketika teman-teman sudah menentukan tujuannya, teman-teman baru bisa merancang. Oh, nanti saya mau pakai poster. Oh, saya mau pakai video TikTok. Oh, saya mau pakai feed Instagram. Seperti itu. Selain itu, teman-teman juga perlu mempertimbangkan karakteristik budayanya tadi, karakteristik sasarannya. Dari usia, jenis kelamin, pendidikan, dan segala macamnya. Sumber daya yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian mau nyebar poster, misalnya ya, di 1000 wilayah, bisa nggak ya hanya dengan 2 orang saja? Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah konteks dan jangkauan. Prinsipnya adalah menurut McKinsey, strategi yang tepat lahir dari pemahaman mendalam tentang siapa sasaran kita, bukan dari media yang paling mudah dibuat. Ingat-ingat ya, karena seringkali kita tuh mikir, gampang bikin poster aja, leaflet aja, aku mau bikin video TikTok aja lah yang gampang gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya mengandalkan kegampangan dalam bikin pesan atau bikin medianya, ujung-ujungnya apa? Ya nggak kepake media kita, ya nggak bisa ngerubah pengetahuan nih, kayak gitu. Yang ditakutkan seperti itu. Nah, ini yang pertama ketika kita ingin melihat siapa sasaran kita, maka kita nanti akan menentukan ini targetnya individu, apakah targetnya kelompok, ataukah targetnya massa. Kalau targetnya individu, kita bisa pakai model KIE, terus juga bisa pakai konseling, atau bahkan pendampingan tatap muka. Tapi kalau secara berkelompok, kita bisa pakai penyuluhan. Ya, sasaran kita mungkin ibu-ibu rumah tangga, barengan dalam waktu saat posyandu. Kita bisa buat saat penyuluhan bareng gitu. Jadi nggak harus konseling karena apa? Orangnya lebih banyak. Beda lagi kalau sasarannya massa. Artinya jauh lebih besar lagi, kelompoknya kelompok besar. Kalau kita mau targetnya adalah sasarannya jauh lebih besar, kira-kira pakai penyuluhan kelompok efektif atau tidak? Tidak, karena apa? Sumber daya yang kita perlukan jauh lebih besar, ya kan? Kita satu kelompok 5 orang, kita mau targetnya 10.000. Masa ya satu orang megang 2.000, ya kan? Mau segimana banyak itu kita datanginnya, ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah fix di pemilihan strategi, baru kita milih media. Jadi yang selama ini teman-teman bikin mungkin ya, saya maunya poster aja, tapi teman-teman tentukan itu di awal. Seharusnya pemilihan poster, pemilihan leaflet, saya mau pakai TikTok, saya mau pakai Facebook, bahkan mungkin itu di akhir-akhir loh, menjelang di akhir-akhir, bukan di awal. Di awal tuh benar-benar kita fokus pada merencanakan planning di awal, jadi menganalisis siapa sasaran kita, ya. Di sini pemilihan media akan kita lihat berdasarkan tadi ya, karakteristik sasaran, tujuan pesan, ya, tujuan pesannya mau apa, karena beda media punya beda karakter. Ya kan? Kalau Instagram mungkin jangkauannya lebih luas. Tujuannya biasanya untuk masyarakat yang atau edukasinya untuk remaja mungkin ya. Kalau koran misalnya, itu untuk yang generasi yang usianya udah ke atas deh kayak gitu. Koran teksnya lebih panjang, berarti informasinya akan lebih padat. Artinya tujuannya adalah untuk mengedukasi dengan jauh lebih luas lagi. Kalau misalnya pesannya berupa misalnya pemilihan medianya adalah poster. Poster itu kan kita nggak bisa nulis banyak-banyak ya dalam sebuah poster itu. Singkat-singkat aja dalam poster. Artinya, kalau tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan, cocok nggak pakai poster? Enggak. Karena selain poster apa yang sekiranya bisa memuat teks panjang? Brosur. Betul ya? Ataupun kita mau pakai feed Instagram dengan bentuk kolase gitu ya, beberapa foto dalam satu feed, itu masih memungkinkan. Tapi kalau poster, kayaknya nggak bisa deh kalau hanya dengan satu poster itu kita ingin menyampaikan banyak informasi kayak gitu. Jadi kebayang ya, setiap media punya karakteristiknya masing-masing. Lalu ada jangkauan dan juga bukti efektivitas.
Nah, ini adalah beberapa jenis media yang mungkin lebih familiar di kita ya. Sekarang kalau dulu mungkin hanya cetak dan juga elektronik, yang mungkin sekarang justru ini tidak terlalu diandalkan lagi. Sekarang sudah ada media luar ruang dan media digital. Nah, kalau anak muda kira-kira yang mana nih? Digital. Teman-teman pakai apa nih sekarang? TikTok, Instagram, apalagi Facebook masih ada. Thread, iya bener. Apalagi? Twitter. Oh, masih banyak yang pakai Twitter ya? Pakai X ya? Oh, masih. Iya. Masih ada yang baca koran nggak? Enggak. Denger radio? Jarang. Bahkan jadi di usia-usia kita ini kayaknya sudah agak nggak relevan deh kalau kita dikasih edukasi lewat radio. Beda dengan orang tua kita, ya kan? Orang tua kita apakah main TikTok? Ada yang main. Ada lagi nggak yang main? Lebih banyak yang main apa yang enggak? Banyak yang enggak. Kalaupun lihat TikTok itu paling scroll belanjaan biasanya ya. Bisa nanti ada COD aja datang ke rumah. Jadi balik lagi, ini disesuaikan dengan siapa sasaran kita. Jadi dan setiap media ini punya karakteristiknya masing-masing. Sehingga nanti teman-teman perlu melihat karakteristiknya seperti apa, tujuan kalian pemberian media itu apa, baru kalian memilih jenis medianya. Ya. Nah, tahapan yang ketiga dari materi hari ini adalah bagaimana kita menyusun pesan. Kalau tadi kita udah memilih strategi, lalu kita sudah memilih jenis medianya, sekarang kita menyusun pesannya. Kayak tadi yang disampaikan Mbak Alda dari video TikTok itu, bagaimana cerita ada kopi masuk ke lambung, bagaimana nanti dari alur dari kopi yang masuk ke lambung itu nanti masuk kemana lagi, apakah sebelum kopi itu ada masuk jenis makanan tertentu, itu adalah penyusunan pesan. Jadi ketika teman-teman sudah masuk dalam komponen penyusunan pesan, artinya kalian sudah perlu memilih dan memilah kata-kata yang mau dipakai, warna yang mau dipakai, jenis gambar yang mau dipakai, siapa talent yang akan dimasukkan di dalam video tersebut, itu adalah bagian penyusunan pesan. Jadi setiap media itu penyusunan pesannya perlu kita pikirin banget warnanya, tipografinya, huruf-hurufnya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau teman-teman membandingkan kedua poster yang ada di layar di depan. Ada poster A dan poster B. Keduanya adalah poster pencegahan demam berdarah. Kira-kira dari poster A dan poster B, mana yang menurut teman-teman paling bagus? Poster B, silahkan. Siapa yang mau bercerita? Kenapa kok harus poster B? Saya Bu, lebih prefer pada poster B karena dilihat dari warnanya lebih menarik Bu, warnanya juga lebih terang, lebih menarik. Juga pesannya itu lebih ke poin-poin intinya, yaitu di situ kelihatan bahwa untuk pencegahan DBD melakukan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang, serta plusnya itu mungkin menambah, tadi ada di bawahnya tambahkan perlindungan. Contohnya mungkin memakai lotion anti nyamuk, kemudian kita bisa tanaman pengusir nyamuk ya di rumah, itu bisa menggunakan kelambu juga bisa. Jadi pesannya mungkin lebih jelas dan poin-poinnya itu lebih dapat mudah diingat. Oke, menarik sekali. Tenang dulu dong. Oke, kenapa nggak poster A? Kalau menurut teman-teman kenapa? Karena poster A terlalu apa? Terlalu gelap, padat, tulisannya terlalu kecil, sehingga kalau ini dijadikan poster, orang akan membutuhkan waktu untuk melihat, datang, membaca. Kalau dari jauh dikasih gambar begini, selewat aja. Gitu. Padahal desainnya bagus nggak? Bagus. Artinya desain bagus aja nggak cukup loh untuk kita merancang sebuah media. Tetapi bagaimana kita perlu memikirkan apakah si pembaca itu akan paham atau tidak dengan media yang sudah kita buat. Jadi yang poster B mah desainnya simple, ya kan? Tapi pesannya langsung dapat, 3M nih untuk pencegahan DBD. Sedangkan kalau poster A, bagus banget gambarnya. Ini poster apa ya? Nah, jadi ada kedua penerimaan yang mungkin berbeda. Bayangkan kalau ini ditaruh di tempat yang mungkin sosial ekonominya menengah ke bawah, boro-boro dilirik. Dibaca, boro-boro dibaca, dilirik aja mungkin enggak, cuma wah bagus, tapi mereka nggak akan peduli dengan pesan yang ada di dalamnya. Oke, jadi itu saja hari ini materinya tidak terlalu banyak ya. Hari ini kita hanya fokus tentang bagaimana kita mengembangkan media. Yang pertama ada kita memilih strategi, atau misalnya kayak kita perlu menentukan ini sasarannya ada pada kelompok yang mana, individukah, kelompok, ataukah di masa. Yang kedua pemilihan media, jadi pemilihan media itu ada di langkah yang sini, bukan di langkah di awal. Jadi kalau nanti teman-teman tugasnya sudah menentukan, saya mau pakai poster, saya mau pakai leaflet, nah itu berarti ada yang terlewat, seharusnya itu ada di bagian pengembangan media.
Dan yang terakhir adalah terkait dengan penyusunan pesan. Artinya media strateginya udah bagus, jenis medianya sudah pas. Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita merancang pesannya. Bagaimana kita merancang pesan itu sesuai dengan siapa sasaran kita. Apa kebutuhannya dia? Bagaimana tingkat usia, jenis kelaminnya bagaimana, tingkat pendidikannya bagaimana, dan segala macam. Oke, ini terakhir, silahkan masing-masing orang boleh melakukan scan barcode yang ada di depan. Ini adalah terkait dengan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silahkan, sudah? Boleh sambil diisi, ada 3 pertanyaan terkait dengan faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi, cara memilih media, dan prinsip penyusunan pesan yang efektif. Sambil yang lainnya ngisi, ada yang mau mencoba menjawab salah satu pertanyaan aja? Silahkan. Oke, silakan Mbak. Di sini aku izin menjawab pertanyaan nomor 3 tentang prinsip penyusunan pesan yang efektif dalam media kesehatan. Tadi mungkin sebelumnya udah dijelasin ada 6 prinsip. Yang pertama itu ada sederhana dan juga jelas, jadi mudah dipahami sama yang lihat. Terus juga ada relevan dengan kebutuhan, jadi harus sesuai dengan sasarannya kayak usia, jenis kelamin, terus dari tingkat pendidikan juga. Terus yang ketiga itu ada kredibel, jadi sumbernya itu harus terpercaya. Jadi yang lihat juga, oh ini sebenarnya benar kayak gitu. Terus habis itu yang keempat ada menarik perhatian sasarannya secara visual, dari kayak gambar, ilustrasi, desainnya, terus juga warna-warnanya. Terus yang kelima itu ada alasan, ada untuk ajakan gitu. Jadi posternya itu nggak cuma yang gambar doang, tapi ada kalimat-kalimat ajakannya. Terus yang terakhir juga udah diuji itu keterbacaannya, jadi pas disebarin tuh bisa tersampaikan pesannya, nggak cuma dibarin aja gitu Bu. Oke, terima kasih banyak. Boleh masuk kita. Ya, silahkan dilanjutkan sampai selesai ya. Jadi nanti saya akan melihat jawaban dari masing-masing teman-teman yang nanti dimasuk dalam form. Nanti akan saya cek apakah teman-teman sudah memahami materi hari ini atau belum. Oke, yang terakhir sebagai penutup, nanti setelah ini silahkan membagi kelompok menjadi 3-5 orang aja, nggak usah terlalu besar. Tugasnya adalah teman-teman merancang sebuah media kesehatan. Jadi yang pertama adalah silahkan menentukan dulu permasalahannya apa. Kalian ingin menyelesaikan masalah apa? Pilihlah masalah yang paling sederhana, paling kalian banyak temui di sekitar kalian. Jadi nggak usah mikirin masalah yang ada di Papua, nggak usah mikirin masalah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita rumah aja boleh ya. Jadi nanti data-datanya nggak usah lagi yang data di Kalimantan Selatan, kejauhan. Cari yang sekitar-sekitar kalian aja. Terus juga tentukan strateginya, kalian mau pakai individu, kelompok, atau massa, lalu nanti pilih jenis medianya sesuai dengan target tujuan kalian apa, baru nanti silahkan didesain dulu ya, silahkan mau pakai tools apapun boleh, yang pasti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, minggu depan kita akan masuk ke tahapan uji coba media. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Tri, yang terakhir adalah media itu harus kita uji cobakan dulu. Apakah ini yang kita buat itu sudah sesuai atau belum? Kadang kan kita tuh ngerasain, tulisannya sudah bagus, giliran dibaca orang lain kekecilan gitu. Sehingga kita perlu menguji cobakan pesan kita itu, media kita itu kepada calon kelompok sasaran kita. Nanti kalau sudah oke, baru kita bisa sebarluaskan media tersebut. Gitu ya. Oke. Demikian presentasi hari ini dan demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, itulah tadi cuplikan pembelajaran pada pertemuan ke-9. Pada sesi tersebut, mahasiswa mempelajari dan memahami langkah demi langkah dalam mengembangkan media promosi kesehatan. Sebagai keberlanjutan dari pertemuan ini, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyusun rancangan awal media promosi kesehatan. Rancangan tersebut nantinya akan diuji cobakan sebelum diunggah ke platform e-learning Urindo. Saya berharap cuplikan singkat ini mampu menggambarkan secara utuh bagaimana proses pembelajaran tatap muka berlangsung, dengan tujuan akhir mencetak lulusan kesehatan masyarakat yang kompeten, adaptif, dan siap terjun di dunia kerja. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu asesor sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.